Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Siva Fujiah dengan NIM 2004752 dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tausiah mengenai indahnya berdoa. Keutamaan berdoa terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dan selain itu, terdapat juga dalam Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dimulai bumi ini, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya sebagaimana yang ia pinta. Nah, berdasarkan beberapa potongan surat dan hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwa dengan berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apapun keinginan, harapan, cita-cita, dan hajat kita jika kita percaya dan yakin. Selain itu, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan segala permintaan hambanya. Akan tetapi, dalam berdoa, kita juga harus melaksanakan adab-adabnya. Kita harus memperhatikan beberapa adab-adab dalam berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja adab-adab berdoa? Saya akan menyebutkan satu persatu dari adab-adab berdoa. Yang pertama adalah disertai keikhlasan kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun berat. Jadi mau bagaimanapun keadaan kita, ketika kita hendak ingin berdoa, harus dalam keadaan hati yang ikhlas. Kemudian, memulai doa dengan membaca hamdalah, sholawat Nabi, dan mengakhirinya dengan itu pula. Jadi kita bisa memulainya dengan membacakan Alhamdulillah beberapa kali, kemudian sholawat Nabi juga beberapa kali, dan mengakhirinya dengan hal tersebut juga. Dan selanjutnya adalah sungguh-sungguh dalam berdoa dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Selanjutnya adalah banyak mengulang doa 3 kali dan tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa 3 kali dan beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya adalah tidak berdoa untuk kejelekan. Karena
Jika kita berdoa untuk kejelekan, na'udzubillah min dzalik ya, takutnya kejelekan tersebut malah berbalik kepada kita. Oleh karena itu, lebih baik apabila kita berdoa, sebaiknya diarahkan kepada hal-hal yang baik, bukan kepada hal-hal yang jelek. Yang selanjutnya adalah merendahkan suara dalam berdoa dan tidak terlalu pelan maupun tidak terlalu keras. Dan selanjutnya adalah mengakui dosa dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat dan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya adalah berwudu sebelum berdoa, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dan yang selanjutnya adalah hendaklah memulai berdoa untuk diri sendiri apabila hendak mendoakan orang lain. Nah, jika misalnya nih kita mendoakan kebaikan kedua orang tua, kebaikan sahabat-sahabat kita dan keluarga kita, hendaknya kita mendoakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, seperti melantunkan Asmaul Husna terlebih dahulu sebelum berdoa. Dan yang selanjutnya adalah hendaklah makanan dan pakaian yang dipakai oleh orang yang berdoa itu halal. Dan selanjutnya tidak berdoa atau meminta sesuatu yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahim. Hal-hal ini jelas-jelas ya tidak boleh dan tidak baik untuk kita lakukan. Yang terakhir adalah hendaklah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjauhi maksiat. Terdapat beberapa waktu dan situasi yang baik untuk berdoa. Yang pertama itu adalah saat hari Arafah, pada hari Jumat, tepatnya setelah azan asar, dan di bulan Ramadan, di sepertiga malam terakhir, di saat turun hujan, kemudian di saat bersujud, dan di antara azan dan iqamah. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah akan beri pada orang muslim yang berdoa 3 hal. Yang pertama adalah Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita berdoa lalu doa kita belum dikabulkan oleh Allah, jangan dulu suuzon kepada Allah. Berdasarkan hal tersebut, kita harus rajin berdoa karena kita butuh Allah. Kalau kita tidak berdoa, itu namanya sombong. Karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha tidak ada apa-apanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.